tiba-tiba ditutup. Modern, yaitu sebuah lahan pertanian vertikal berbasis hidroponik di Cilandak, Jakarta Selatan. Jadi ladang hidroponik vertikal setinggi 18 meter yang sudah berdiri sejak 2022 lalu, ini bisa menghasilkan 2 ton sayur per bulannya loh. Jadi selain memberikan kontribusi pangan segar bagi warga Jakarta, kebun hidroponik ini juga memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya emak-emak nih, dalam menanam hingga merawat bibit. Seru ya kalau makan sayur-sayuran hidroponik, rasanya lebih segar, ya? lebih sehat. Crunchy juga langsung metik lagi dekat sana ya. Di sana udah ada rekan kita ya untuk melaporkan, mengabarkan bagaimana sih sebenarnya perkebunan hidroponik vertikal ini yang ada di tengah-tengah Jakarta, Nah, itu dia yang padat dan macet. Lahan sempit begitu ya, kita bisa nanam ternyata lewat air, dan itu bisa di mana aja, vertikal bisa, horizontal juga bisa kalau lahannya lebih luas gitu ya. Kira-kira mudah apa enggak gitu, nanti akan ada rekan kita yang bisa menjawab begitu. Coba kita panggil nih, Rindi, gimana nih kira-kira kalau misalnya di sana apakah memang sudah banyak sekali sayurannya yang siap dipanen? Kalau misalnya ada, kita mau nitip kali ya. Buat dibawa ke kantor pulang nanti. dong. Rindi, silakan. Halo, selamat pagi Reza, Mala, dan juga pemirsa. Pernah nggak sih Anda membayangkan untuk berkebun, terutama sayuran dalam skala besar di Jakarta? Kayaknya sih kedengarannya agak mustahil ya, karena lahan di Jakarta ini sudah semakin mengecil, dan juga Jakarta ini merupakan perkotaan yang hiruk pikuk sekali. Apalagi kalau berkebun itu biasanya jauh dari perkotaan kan. Nah, tapi untuk sekarang nggak mustahil lagi nih Reza, Mala, dan juga pemirsa, karena Ladang Farm ini sudah membuat inovasi baru di mana di tengah kota, yang tepatnya ini di Lebak Bulus atau tepatnya di Pondok Labu, Jakarta Selatan, ini sudah dibangun ladang perkebunan vertikal berbasis hidroponik. Wah, ini segar banget nih, karena kan sayuran hidroponik ini terkenal sangat segar begitu ya. Dan di sini Reza, Mala, dan juga pemirsa, ada 5 komoditas tanaman yang ditanam di sini, yakni ada Thai basil, lalu juga ada Italian basil, lalu juga ada shiso, lalu juga ada selada begitu. Nah, di sini itu ada 33.000 lobang hidroponik yang dilakukan di sini. Nah, sekarang ini belakang saya ada salah satu petani nih yang sedang menanam sepertinya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih proses menanam tanaman hidroponik ini, langsung aja kita tanya-tanya dengan Mas, dengan Mas Didit ya. Iya, betul. Ya, Mas Didit, sebelumnya boleh tolong ceritain nggak nih, ini Mas Didit lagi ngapain, dan ini lagi di tanaman apa kita? Oke, sekarang kita lagi di tanaman selada. Nah, yang saya lakukan tuh sekarang lagi pengecekan tanaman, takutnya dia ada terkena malnutrisi atau ada serangan hama penyakit kayak gitu. Mas Didit, ini Mas Didit kan sudah bertugas di Ladang Farm gitu ya. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, Mas Didit sempat ikut pelatihan nggak untuk bisa bagaimana merawat 5 komoditas ini dengan baik dan benar? Untuk pelatihan sebelumnya saya sudah pernah ikut kayak magang untuk hidroponik, khususnya sebelum lulus kuliah. Kemudian sebelum juga saya udah pernah bekerja di perusahaan hidroponik juga kayak gitu. Jadi kalau pelatihan secara lembaga seperti BPKP atau apa itu enggak, tapi saya pelatihannya langsung magang dan bekerja gitu. Mas Didit, mungkin ini boleh tolong ceritain dong, ini awal mula selada ini dari bibitnya tanam sampai akhirnya siap dipanen itu bagaimana sih, Mas? Ya, untuk khususnya selada ini tahapannya yang pertama itu ada penyemaian. Nah, penyemaian biasanya dilakukan selama kurang lebih 10-14 hari. Tapi bisa juga dilihat dari jumlah daunnya. Apabila sudah 4-6 helai daun, itu sudah bisa dipindah ke sistem. Nah, kemudian di sistem ini, dia dari pindah tanam sampai panen tuh selama kurang lebih 4-5 minggu. Sebenarnya dari 4 minggu itu udah bisa dipanen, tapi dilihat juga bobotnya, karena yang di sini tuh yang dicarinya itu bobot. Jadi kalau bobotnya sudah sesuai, maka umur 4 minggu sudah bisa dipanen. Tapi apabila belum, boleh ditahan sampai 5 minggu. Nah, si bobotnya kriterianya untuk di sini tuh antara 150 sampai 200 gram per tanaman. Oke, ini tadi prosesnya ya. Nah, Mas,
ini kayaknya saya lihat di belakang udah mulai besar nih ya seladanya. Nah mungkin bisa tolong ceritain sedikit gak Mas, untuk kualitas selada yang baik dan siap panen itu seperti apa sih Mas kalau untuk standarnya dari ladang farm ini? Untuk di ladang farm ini biasanya kita melihat si tanamannya itu secara appearance itu tidak ada masalah, karena kalau misalkan ada seperti bintik-bintik atau bercak-bercak itu biasanya dia kemungkinan sudah terkena penyakit atau terserang hama. Nah kalau dari appearance sudah bagus, misalkan dia warnanya tidak terlalu hijau gelap dan tidak terlalu hijau muda, itu sudah bisa. Kemudian kriterianya dia sebelum memasuki fase bolting atau dia masuk ke fase generatif, yaitu pembungaan dan pembentukan biji, itu sudah bisa dipanen. Tapi kalau udah di fase itu kita tidak panen, karena apabila dipanen juga nanti kualitasnya kurang bagus karena dia rasanya agak sedikit pahit gitu. Mas, ini kan pasti teknik menanam selada secara hidroponik dan juga konvensional kan pasti berbeda begitu. Tantangannya tuh sebenarnya apa sih Mas dari sudut pandang Mas sebagai petaninya? Oh, kalau untuk hidroponik dan konven, kan kalau konvensional itu dia pakai tanah. Nah, tanah itu kan biasanya walaupun kita tidak kasih pupuk, sedikit banyak tuh nutrisinya sudah tersedia gitu. Tapi kalau hidroponik ini dia nutrisinya ya melalui yang kita kasih. Makanya harus sering-sering dicek gitu. Yaitu diceknya kalau untuk hidroponik ada dua hal, yaitu pH dan ppm-nya kalau di sini seperti itu. Baik, Mas Didit, terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semangat menjaga seladanya agar tetap segar. Nah, pemirsa, memang ini untuk ladang farm ini merupakan salah satu ladang hidroponik terbesar begitu ya. Maksud kami tertinggi di Jakarta, karena memang seperti yang terlihat di layar kaca Anda ya, ini belakang saya, ini tinggi sekali, tingginya mencapai 18 meter pemirsa. Dan di sini itu ada 33.000 lubang hidroponik begitu ya, yang mana ini siap untuk menanam hidroponik tersebut. Oke, nah dan ini selain selada yang tadi sudah kita lihat begitu ya, ada juga tanaman lain seperti basil, lalu juga ada mint gitu ya, daun mint, yang mana ini sangat amat populer bagi restoran-restoran. Dan tadi juga kami sempat berbincang-bincang dengan pihak ladang farm ini, memang untuk tanaman-tanamannya ini distribusikan ke restoran-restoran ataupun hotel-hotel. Dan sekarang saya sudah bersama dengan manajer dari ladang farm, yaitu Mas Nova. Selamat pagi Mas Nova. Pagi Kak, pagi. Mas Nova, mungkin boleh tolong ceritakan secara singkat terkait ladang farm ini tuh awal mula terbentuknya gimana dan kenapa nih ladang farm ini dibentuk? Kalau ladang farm kenapa dibentuk? Kita inginkan ladang farm pengennya fokus di perkotaan. Jadi agar masyarakat di perkotaan mendapatkan sayuran yang segar Kak. Segar dan sehat di situ. Karena kan sebelum-sebelumnya masyarakat di perkotaan itu mendapatkan sayuran yang dari desa ke kota. Itu kan ya kurang fresh di situ. Jadi kita fokusnya di situ. Dan di Jakarta kan itu tanah kan tidak bisa untuk dipertanikan gitu. Jadi kita fokus mendirikan greenhouse ladang farm dengan vertical farming Kak di situ. Mas, kalau boleh tahu, ini ladang farm per bulannya bisa menghasilkan berapa banyak sayuran dan biasanya didistribusikan kemana aja nih Mas? Di ladang farm ini per bulan kita bisa mendapatkan sayuran sekitar 2 ton di situ, kurang lebih 2 ton, dan kita didistribusikan ke restoran, hotel, kafe ya, bahkan ke pribadi atau orang yang mau berkunjung datang itu bisa Kak di situ. Lalu Mas, kalau untuk tantangan dari mengelola sayuran di ladang farm ini apa aja Mas? Karena kan ini juga pasti ada berbasis dengan teknologi yang mana mungkin ada kendalanya. Mungkin bisa ceritakan Mas soal itu Mas? Boleh. Di kendala di ladang farm ini yang pertama saat ini sih biaya operasional ya. Karena biaya operasional itu semakin tinggi, dan contohnya kita kan selada itu memakai listrik gitu, memakai lampu. Jadi kita itu biaya operasionalnya agak cukup tinggi. Jadi kita belum bisa bersaing di harga di situ dengan harga yang sayuran konvensional di situ Kak. Tetapi kalau kualitas di ladang farm sayurannya itu cukup ya bagus gitu, sangat bagus juga gitu, karena kan tanpa pestisida juga Kak di situ.
Mas, aku mau lihat-lihat sedikit dong Mas. Ini kan di belakang kan ada selada nih ya. Nah, ini tuh usia seladanya tuh udah berapa lama nih Mas? Boleh tolong ceritain nggak? Ini kalau usia selada saat ini kurang lebih ada 2 mingguan lah di situ. 2 minggu di situ Kak. Nah, Mas ini kan pakai lampu ya. Nah, ini ketika penggunaan lampunya ini ada kendala gitu nggak sih Mas? Mungkin dari listriknya dan sebagainya begitu? Kalau kendalanya ya itu, kalau lampu nggak ada kendala ya, tapi kita pemasangan lampu ini nanti kendalanya di harga Kak di situ. Jadi menyangkut harga. Jadi semakin kita pasang lampu banyak, semakin harganya naik di situ. Karena kan kita pemakaian listriknya di situ Kak. Ini kalau saya lihat dari bibitnya aja udah seger ya, apalagi yang di sebelah sana itu hijau-hijau semua. Ini untuk QC-nya sebelum didistribusikan bagaimana Mas kalau di ladang farm? Kalau sebelum didistribusikan kita kan panen, terus nanti kita ituin daun-daun yang di bawah yang menguning di situ. Kita pilih-pilih, kita potong-potong di situ. Baru kita langsung kirim ke distribusinya seperti restoran, kafe di situ Kak. Oke Mas Nova, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Semoga ladang farm ini bisa semakin berkembang dan terus berinovasi sehingga bisa memenuhi kebutuhan serat masyarakat Jabodetabek. Oke Kak, terima kasih. Oke. Nah Reza, Mala dan juga pemirsa, tadi kita sudah ceritakan ya bagaimana dari sudut pandang petani, lalu juga dari manajernya terkait bagaimana penanaman sayuran hidroponik di sini. Dan memang seperti mana diketahui untuk selama ini kebutuhan sayuran masyarakat Jabodetabek ini khusus di Jakarta begitu ya masih dihasilkan atau didistribusikan dari luar Jakarta terutama dari Puncak. Nah untuk ladang farms ini sendiri cukup memberikan kontribusi yang besar ya bagi kebutuhan serat masyarakat Jakarta karena per bulannya mereka bisa menghasilkan 2 ton sayuran yang terdiri atas Thai basil, lalu juga Italian basil, lalu daun mint, selada dan juga yang bertotal 5 komoditas begitu. Dan memang untuk ladang farm ini juga turut melibatkan masyarakat sekitar begitu ya untuk berkontribusi dalam menanam dan juga merawat dari sayuran hidroponik ini. Nah, sementara demikian dulu laporan dari saya karena kayaknya saya mau ikutan panen nih karena saya mau sarapan salad biar kebutuhan salad saya terpenuhi. Kembali ke studio. Baik. Oke. Ala sepertinya lagi mikir nih kira-kira nanti makan siang masak apa ya? Pakai sayur apa buat pakai di rumah sayur. ya? Soalnya kan Rindi mau panen. Bisa dong nitip ya Rindi, jangan lupa sama kita ya. Baik, terima kasih laporannya Rindi Salsabila.